Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syahwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa rabbihi wa ashabihi. Syallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Faslun ay hadza faslun fi mujibatil husli. Faslun utawi iki fasal suci fi mujibatil husli kang tetep ing dalem nerangake pira-pira perkara kang majibake adus. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini ya, di Jam'iyah Quwwatu wal Udubiyah, yaitu pembahasan kaitannya dengan perkara yang mewajibkan kita mandi. Jadi mandi karena mandi wajib ya, kowe ora kaya mandi biasa. Lah, apa baik ya, apa saja yang mewajibkan kita mandi? Mujibatul husli sitatun. Jadi beberapa perkara yang mewajibkan kita mandi ya, itu ada sitatun. Berarti ada 6. Sing pertama ya, ilajul hasyafati fil farj. Itu rupane gimana ngelebokake apa hasyafah ya, atau farji fil farji ya, ing dalem farji. Itu memasukkan hasyafah ya, atau fusuke zakar fil farji ya, di dalam kemaluannya seorang perempuan. Jadi mama panjenengan ya, memasukkan ya, nempel saja ya, hasyafahnya itu nempel ya, ketika tidak sepenuhnya masuk ya, itu pucuknya itu sudah masuk ya, itu sudah mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Jadi untuk perkara yang mewajibkan mandi besar ini bukan berarti harus sepenuhnya masuk ya, tetapi pucuknya saja itu sudah menempel ya, ke kemaluannya seorang wanita, itu sudah menjadikan seseorang itu untuk mandi besar. Wa khurujul mani. Dan sing nomor 2 ya, yang nomor 2 itu adalah metune mani ya. Jadi seseorang itu ketika keluar mani ya, baik itu disengaja ya, ataupun tidak disengaja, itu orang tersebut kewajiban untuk melaksanakan mandi besar. Kadang ada ya, orang yang mengeluarkan itu sengaja, baik dilakukan oleh diri sendiri ya, atau orang lain ya, itu wajib punya untuk mandi besar. Lah kemudian hal yang
atau hal yang hampir sama dengan mani, ya, itu seperti madhi. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara mana yang mani dan mana yang madhi. Ya. Apa sih bedanya mani dengan madhi? Kalau madhi ya biasanya orang yang ketika sedang tegang, ya, atau bahasa sininya itu ketika melihat perkara yang membuat kita nafsu, ya, kemudian batang kita tegang, ya, tegang sekali, ya, akhirnya dengan ketegangan tersebut sehingga mengeluarkan lendir. Ya, lendir itu yang dinamakan dengan madhi. Apakah keluarnya madhi itu wajib mandi? Ya, tidak. Ya. Tetapi ketika keluar madhi, ya, seseorang itu diwajibkan untuk membersihkan madhi tersebut. Dan kalau orang itu, ya, sampai keluar madhi, ya, madhi itu sifatnya najis. Ya. Artinya kalau orang itu keluar madhi, ya, maka sesuatu yang dipakai, ya, contoh celana dalam, ya, ataupun sarung yang sudah terkena madhi tersebut, ya, akhirnya harus diganti, ya, apabila mau melaksanakan sholat, ya, karena sarung tersebut sudah terkena najis. Ya. Wal haid, ya, kemudian yang berikutnya itu adalah haid, ya. Ini bagi seorang perempuan, ya. Ketika sudah suci, ya, kemudian haidnya sudah bersih, ya, maka orang tersebut harus mandi besar. Wanifas, ya, lan nifas, wal wiladatu dan wiladah, ya. Dan wiladah ini berarti orang yang baru melahirkan, wiladah. Jadi kalau orang yang sudah melahirkan biasanya kan banyak darahnya, ya. Nah, itu diwajibkan, ya, untuk melaksanakan mandi besar. Wal mautu lan mati, ya. Orang yang meninggal, ya, itu wajib untuk mandi, ya. Dan itu ada tata cara yang khusus, ya, ketika akan melaksanakan atau akan memandikan jenazah. Lalu nanti kita sambung di tanya jawab. Yang berikutnya, ya, faslun fi furudil husli. Jadi pembahasan berikutnya yaitu kaitannya dengan fardunya adus. Furudul husli isnan, utawi piro-piro fardune adus iku isnani. Fardun adus ke mung loro tok. An-niyatu rupane an-niyatu wa niyat. Rupane yang pertama itu adalah niat. Wa ta'mimul badani bil ma'i, dan yang kedua itu adalah meratakan seluruh badan, yaitu bil ma'i, dengan air. Jadi rupanya buat dok, ya, orang yang mau mandi, ya, fardunya itu dua, ya, yaitu antara niat, ya, dan ketika niat itu harus
dibarengi ya, yaitu dengan perbuatan tersebut. Artinya ketika kita niatnya besar, berarti niat ya sambil melaksanakan kegiatan tersebut. Artinya tidak boleh niat ya kemudian menambah ya, itu tidak ya. Tapi ketika orang yang niatnya itu mandi ya, itu harus niat ketika basuhan pertama. Terserah ya, itu baik mau yang bawah dulu, tangan dulu, atau kepala dulu ya, itu terserah ya. Yang penting ketika niat itu dibarengi dengan perbuatan tersebut. Kalau mandi ya berarti dibarengi dengan mengguyur air ke badan ya. Itu yang pertama niat. Dan yang kedua itu wata mimul badani bil ma'i, itu harus rata, air tersebut harus rata ke seluruh badan. Jangan sampai ada yang tidak tersiram oleh air ya, salah satu anggota tubuh kita itu bisa menyebabkan mandi kita itu kurang sempurna dan bisa tidak sah mandi wajib kita. Nah, sering terjadi ya di masyarakat ya, ketika orang mandi ya, kemudian tidak adanya sampo ya, akhirnya dia tidak mandi ya. Ketika malamnya habis berhubungan dengan seorang istrinya ya, kemudian paginya ya, ketika suruh mandi lah hadusnya kok ya, hadusnya nanti ya, mandinya nanti, ada yang alasan apa? Samponya habis. Padahal kita tahu bahwa fardunya mandi itu hanya dua ya. Kalau kita tahu fardunya ada dua ya, ngapain nunggu sampo ataupun mandi ataupun sabun ya, yang penting kita ada air ya, kita bisa meratakan ke seluruh badan ya, dengan disertai dengan niat yang menjadikan fardu mandi itu bisa terpenuhi ya, berarti bukan sampo ataupun sabun yang menjadikan fardu mandi itu terpenuhi, akan tapi yaitu niat dan bisa meratakan air ke seluruh badan kita. Itu sekilas pembahasan pada pembahasan terkait dengan wajib mandi dan perkara yang mewajibkan mandi tersebut. Mungkin untuk pertemuan hari ini ya itu ya, silakan nanti kita bisa dilanjut dengan tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.